Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, selamat siang kawan-kawan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kardandi Gusri. Saya biasa dipanggil Dandi. Asal saya dari Pasaman Timur, Sumatera Barat. Saya kuliah di Universitas Bung Hatta, tepatnya di jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas M2A. NPM saya 20 10 01 12 11 033. Nah, di sini teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan PPT saya pada mata kuliah Pengantar Makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Oke, teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan membahas bab 3 tentang penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes dan pendekatan masa kini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya kawan-kawan semuanya. Nah, di sini ada penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes dan pendekatan masa kini. Oke. Apa itu pandangan ahli ekonomi klasik? Dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Yang kedua ada corak kegiatan ekonomi subsisten. Sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja, bunga atau modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangganya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini. Sini ada corak kegiatan perekonomian modern. Tabungan akan dipinjamkan kepada para pengusaha dan mereka akan menggunakan tabungan itu untuk investasi, yaitu melakukan pembelian barang-barang modal. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sini ada penentuan suku bunga. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan pula perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Oke. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada teman-teman faktor yang menentukan suku bunga. Jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian pengeluaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu mencapai tingkat yang sama dengan penawaran tenaga kerja penuh. Oke, kita lanjut. Ini ada penyesuaian dalam pasar modal. Ahli-ahli ekonomi klasik yakni bahwa perubahan dalam suku bunga ini pada akhirnya akan menciptakan keadaan di mana tabungan yang tercapai pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh adalah sama dengan investasi oleh perusahaan-perusahaan. Kita lanjut. Nah, di sini ada fleksibel suku bunga dan kegiatan ekonominya kawan-kawan. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh oleh karena pengeluaran tenaga kerja penuh agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Nah, yang kedua ada fleksibel upah dan kegiatan ekonomi. Para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah
dari yang berlaku di pasar apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran. Keadaan ini akan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah. Ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonominya, kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Sini ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Sini kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung pada jumlah dan kualitas faktor-faktor perekonomian tersebut. Tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh sini ada jumlah barang modal yang tersedia. Dalam kurung ini ada kita beri K, dan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Itu I. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Itu R. Tingkat teknologi yang digunakan T. Di sini bisa disimpulkan ada Y.2F dalam kurung KLRT. K itu jumlah barang modal yang tersedia. L itu jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian, ya kawan-kawan. Dan R itu ada jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. T tingkat teknologi yang digunakan. Oke, kita lanjut. Di sini ada kelemahan pandangan klasik dalam teori Keynes. Ditujukan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kegiatan penggunaan tenaga kerja penuh. Di sini menurut Keynes sebaiknya lah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga kerja penuh jarang berlaku. Kenyataan bahwa suatu perekonomian dapat mengalami pengangguran dan kemerosotan perekonomian yang sangat buruk menimbulkan keraguan terhadap kebenaran keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik yang berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuhnya, kawan-kawan. Di sini ada juga kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik itu, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat, ini pendapat Keynes terhadap pandangan klasik itu, penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Oke, kita lanjut. Ini ada penentuan tabungan dan investasi. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Yang terutama itu tergantung kepada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga itu. Ini berarti menurut pendapat Keynes, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga dan bukan suku bunga itu menjadi penentu utamanya dari jumlah tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga itu. Apabila tingkat kegiatan ekonomi pada masa kini adalah mengalahkan dan di masa depan diramalkan perekonomian akan tumbuh dengan cepat. Walaupun suku bunga itu adalah tinggi, para pengusaha akan melakukan banyak investasi. Sebaiknya, walaupun suku bunganya rendah, investasi tidak akan banyak dilakukan apabila barang modal yang terdapat dalam perekonomian digunakan pada tingkat yang jauh lebih rendah dari kemampuannya yang maksimal. Oke, kita lanjut. Masalah kekurangan pengeluaran agregat. Ini ada pendapat Keynes masalah kekurangan pengeluaran agregatnya. Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang digunakan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, pendapatan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang dan jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuhnya. Kekurangan dalam pengeluaran agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Perbedaan pandangan mengenai penentu tabungan pada pandangan klasik menyatakan makin tinggi suku bunga, makin tinggi banyak tabungan yang dilakukan oleh masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk membiayai hidupnya. Berarti keadaan ini
masyarakat itu menggunakan tabungannya yang di masa lalu untuk bisa membiayai hidupnya. Oke, kawan-kawan. Lanjut. Sini ada penentu suku bunga pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uangnya, teman-teman. Oke, di sini ada tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Kalau dibandingkan pendapat ahli ekonomi klasik dengan kenyataan yang sebenarnya, wujud perekonomian modern akan dapat dilihat bahwa tingkat upah tidak mudah mengalami penurunan. Sebagai akibatnya, pengangguran sangat sukar dihapuskan. Dalam perekonomian modern, terdapat persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuk menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Persatuan pekerja, kekuatan ini menyebabkan tingkat upah yang dibayarkan kepada pekerja. Kekuatan ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah diturunkan. Oke, lanjut. Penentuan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Bagian ini akan menerangkan pokok pandangan Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Analisis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Ini berarti analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek permintaannya. Nah, di sini si Keynes ini lebih banyak memperhatikan aspek permintaannya, kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Penentu perbelanjaan agregat. Dalam analisisnya Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Perkembangan ekonomi di negara maju semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara-negara maju coraknya yaitu dari berbentuk mengatasi masalah pengangguran yang serius kepada mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh dan menghindari masalah inflasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dalam jangka panjang. Oke, kawan-kawan, kita lanjut. Sini ada perkembangan analisis makroekonomi. Bersama dengan perkembangan ekonomi yang sangat berbeda di masa sesudah Perang Dunia Kedua dengan keadaan ekonomi sebelumnya, segolongan ahli-ahli ekonomi mulai memperhatikan kembali isu-isu yang menjadi sumber-sumber perbedaan antara golongan klasik dan Keynesian. Pertumbuhan ekonomi perhatikan yang lebih besar mengenai pertumbuhan ekonomi mulai berlaku sejak tahun 1950-an. Teori-teori yang berkembang merupakan lanjutan dan pandangan klasik mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam uraian mengenai teori klasik ditujukan bahwa menurut pendapat nasional ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang tersedia dalam persamaan Y sama dengan F KLRT. K itu sama dengan jumlah barang modalnya, dan L itu jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, dan T itu adalah tingkat teknologinya, kawan. Jadi bisa disamakan itu Y sama dengan F dalam kurung KLRT. Oke. Berarti yang perkembangan analisis makroekonominya sama dengan perkembangan ekonomi sangat berbeda di masa sesudah Perang Dunia Kedua. Ya. Oke. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu penjelasan PPT bab 3 saya di mata kuliah pengantar makroekonomi. Terima kasih telah menonton video saya tentang penjelasan PPT saya. Saya Kardani Gusri dari kelas M2A NPM 2010
20 10 01 12 11 033. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.